daerah torak ya. Sama seperti biasa kita diinspeksi dulu. Cara menginspeksinya dengan cara dilihat. Apa yang dilihat? Dilihatnya adalah apakah daerah sini itu ada lesi, ya, apakah ada jaringan parut atau tidak. Kemudian ada apa lagi? Lihat kesimetrisan kanan dan kirinya. Kemudian pergerakan toraknya apakah reguler atau irregular. Pernapasannya cepat dalam atau cepat dangkal. Bisa. Tahu nggak bedanya cepat dangkal, cepat dalam? Kalau olahraga ngos-ngosan itu cepat dangkal. Gitu kan ya? Capek kan? Kalau misalkan pasien-pasien yang usmol, DM, KAD itu cepat dalam. Bisa praktekkan? Praktekkan sendiri-sendiri lah. Ya, seperti itu. Itu dilihat pola napasnya. Ya. Setelah diinspeksi, kita coba palpasi dulu. Bagaimana cara palpasinya? Ada yang masih ingat palpasi torak? Taktil frame itu siapa tadi yang masih ingat? Siapa? Siapa yang masih ingat tadi namanya? Iya. Fitri. Oh, Witri. Taktil frame itu nyebutnya apa teh? 99. 77 biasanya. Ibu boleh sebut 77? 77. Lagi? 77. Lagi? 77. Karena ada payudara pindah ke bawah payudaranya. Ya ini kan agak turun nih. Ini mah baju ya. Nah, ya. Di sini 77 langsung turun ke bagian payudaranya. Oke. Nah, itu palpasi pakai taktil fremitus. Oke, kemudian kita aus. Boleh palpasi dulu, perkusi dulu boleh. Berapa titik yang di depan? 6. Oke. Suara napas normal apa? 1, 2, 3, 4 di antara payudara di sini dan di sini. 5 ini kehalang ini ya, 5-nya di sini, 5 di sini, 6-nya turun lagi. Oke, suaranya versi boleh. Nah, itu untuk auskultasi. Kemudian perkusinya diketuk, titiknya sama dengan yang auskultasi. Ya, ketuk. 2, 3, 4 di sela-sela payudaranya, 5 turun di sini, 6 bawahnya, 5 di sini, 6 bawahnya. Oke, itu untuk ya torak seperti premis biasanya. Nah, sekarang kita masuk kepada pemeriksaan tambahan untuk ibu hamil, yaitu pada daerah payudara. Ya, ibu mohon izin karena kita akan melakukan pemeriksaan payudara, boleh dilepas bagian atas bajunya. Ini dilepas ya. Oh, Kak Iska. Mahasiswa kesehatan biasa aja ya. Stay cool aja. Oke, nah untuk daerah toraknya itu ada tambahan yaitu pemeriksaan payudara. Pemeriksaan payudara sama seperti yang lainnya, dioptimalkan. Apa yang bisa dilihat dulu. Jangan dulu pegang-pegang. Ya, jangan dulu pegang-pegang. Apa yang bisa dilihat dari payudara ibu hamil? Dilihat dulu yang pertama adalah kesimetrisannya. Ya, ukurannya kiri kanan sama atau tidak, ya. Kemudian bentuknya atau posisinya sama atau tidak, simetris atau tidak. Itu yang dilihat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus melihat apanya? Warna aerolanya. Tahu aerola? Yang melingkari puting. Itu namanya aerola. Ya. Kalau misalkan ibu hamil biasanya hiperpigmentasi atau tidak. Kalau hiperpigmentasi berarti lebih gelap.
warnanya. Itu yang dilihat. Yang keberapa tadi? Yang kedua. Ya. Yang ketiga yang dilihat adalah putingnya. Ya, putingnya. Bu, kenapa kok sampai putingnya harus diperiksa? Karena ini kaitannya dengan nanti setelah melahirkan ibu akan mengasihi ya. Bagaimana kalau misalkan puting si ibunya inverted? Maka akan ada masalah dalam menyusui. Paham gak inverted? Paham? Ke dalam. Normalnya gimana? Yang lagi. Expected ya, keluar. Sama kayak endot kan? Kalau endot susu itu kan supaya bayinya mudah untuk minum susu, ya. Sama seperti kucing juga harus expected. Kalau inverted atau flat, nggak ada putingnya, maka bayinya akan kesulitan. Ya, itu yang dinilai. Ya. Yang pertama simetris atau tidak, yang kedua lihat warna areolanya, hiperpigmentasi atau tidak, kemudian putihnya apakah expected, inverted atau flat. Ya, dan dilihat kebersihan dari putingnya. Oke, nah itu sudah dilihat kan? Sekarang kita coba apa yang dipalpasi? Yang dipegang adalah payudaranya, tujuannya untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak payudara. Kemudian yang kedua, daerah yang dipegang adalah bagian putingnya. Tujuannya untuk apa? Pengeluaran Bagaimana cara palpasi payudara? Itu ada dua cara ya. Ada dua cara. Yang pertama, teman-teman menggunakan telapak tangan. Cara yang kedua adalah dengan jari-jari, dua jari. Ya. Tapi pakainya satu aja, jangan berkali-kali. Satu cara aja. Ya. Kalau laki-laki cukup tahu aja, barangkali nanti punya istri kan ya. Kalau yang menangani ibu hamil biasanya ibu bidan atau enggak perawat perempuannya. Laki-laki jarang biasanya. Ya. Lanjut ya, palpasi ya. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan telapak tangan. Caranya kita fokus dulu ke salah satu sisi payudaranya. Bisa mau kanan dulu atau kiri dulu mangga. Ya, misalkan yang bawah nih, ya. Kita mau periksa area bawahnya, maka yang atas kita tekan ke bawah. Ya. Yang bawahnya sini itu menekan. Ya. Gitu ya. Ya. Ibu maaf ya, saya periksa ya. Tekan bagian atas untuk memeriksa yang bawah. Pegang gini. Ibu bagian bawahnya tidak ada benjolan ya. Kemudian kita pindah ke bagian atas, maka yang bawah menekan, yang atas dia bergerak gitu ya, mencari benjolan. Nah, ibu yang atas juga tidak ada benjolan, saya pindah ke sebelah sini. Kalau pemeriksaannya untuk sebelah kiri, maka yang kanan menekan ke sebelah kiri, yang kiri ditekan. Ya. Kemudian sebaliknya, yang sebelah sini tekan ke kanan, yang kanan cari benjolannya. Ya. Oke, ibu untuk payudara sebelah kanan, atas, bawah, kanan, kirinya tidak ada benjolan ya. Saya pindah ke payudara sebelahnya. Sama caranya, tekan atasnya, bawahnya dicari apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian bawahnya dorong, yang atasnya tekan. Ya, tidak ada benjolan. Satunya lagi dorong ke sana, sebelah sini. Tidak ada benjolan. Ini dorong, raba lagi. Tidak ada benjolan. Itu untuk cara yang pertama. Kita masuk ke cara yang kedua dengan menggunakan dua jari. Ya. Caranya adalah kita menekan dengan menggunakan dua jari dari yang terluar dulu, kemudian memutar seperti obat nyamuk ya. Seperti obat nyamuk, kemudian berakhir di area
Ya, saya langsung praktikan ya. Nanti teman-teman pilih salah satu, jangan dua-duanya ya, karena saya hanya ingin mempraktikkan saja. Ya, nah ini payudaranya, kita pilih atau ambil, tekan yang bagian terluar dulu. Nah seperti ini. Tekan ya, jangan cuman ini doang. Ya. Terus ditekan, karena kan kita tujuannya untuk nyari tahu benjolan atau tidak. Ya. Ditekan. Ada sakit nggak Bu ditekan gini? Enggak ya? Nah itu untuk cara yang kedua. Begitupun teman-teman ulangi untuk payudara yang untuk perempuan mungkin cara itu tidak hanya untuk pada pasien atau pada saat hamil ya, tapi pada saat mulai remaja sampai dengan masa subur itu harus dicek sadari ya, sadari cek payudara sendiri, tahu nggak? Dicek ya, karena banyak kasus benjolannya sudah besar ya, dari kecil ada tapi nggak ketahuan, tahu-tahu sudah besar, akhirnya harus diangkat mamaiknya. Entah itu karena tumor, biasanya karena kanker, baru ketahuan, jadinya terlambat. Nah itu yang sadari, itulah fungsinya untuk mengecek secara cepat, mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk. Itu ya, banyak kasusnya tuh. Oke, itu adalah tindakan untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita cek putingnya, apakah ada keluaran kolostrum atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana Teresa? Caranya ada yang udah tahu? Ya dipencet, betul. Dipencet. Tapi hati-hati kalau misalkan ibu hamil, ya hati-hati nih. Kalau ibu hamilnya sudah besar, kemudian ada pemeriksaan antenatal, tapi sudah mendekati waktu kelahiran. Pada saat pemeriksaan atau menekan puting, itu akan merangsang ke perut, nanti mules. Jadi hati-hati. Ya. Caranya, teman-teman izin dulu pastinya ya. Ibu, saya izin untuk pemeriksaan daerah puting, apakah sudah bagus produksi kolostrumnya atau tidak, ya Bu ya. Caranya, nanti puting teman-teman cukup ditarik, dipijit lalu dikataskan. Ya. Kalau putingnya expected. Ya, kalau dia inverted atau flat itu jadi masalah lagi. Nanti akan ada intervensi keperawatan mandiri untuk membentuk putingnya. Karena sebelumnya kakak tingkat kalian pernah sharing itu sampai jam 7 malam di bawah Yapdas waktu itu. Ya. Jadi saya tanya nih ke perempuan, kebetulan itu perempuan semua. Teman-teman bagaimana? Apakah ada masalah pada putingnya? Saya kan gak menyebutkan nama ya, sharing waktu itu. Sebagian besar semuanya expected. Ada satu yang, Bu, saya kok nggak expected, tapi bisa expected, tapi kalau dibentuk. Kalau dibentuk, jadi dipijat. Jadi kalau dipijat, dibentuk, nanti putihnya baru bisa muncul, baru bisa keluar. Saya tidak aja. Serius? Saya tidak aja. Ya. Bu. Jadi macam-macam ibu hamil itu unik ya. Toh ada buktinya, ternyata dia flat nipple ya. Putihnya flat pada kegiatan aktivitas sehari-hari, tapi ketika dibentuk ya, dipijat di daerah payudaranya, itu ya muncul putingnya. Karena itu juga salah satu intervensi yang diberikan kepada ibu hamil kalau nipple-nya itu flat atau inverted, dia dipijat. Nah ini adalah bagian dari support suami mungkin nanti, ya kan, ketika mengasihi itu support istrinya berjuang
bagian payudara ya. Teteh. Sekarang kita akan masuk ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan. Ada tambahan, punten ditambahin pemeriksaan kelenjar getah bening di bagian aksila. Jadi nanti diminta pasiennya angkat tangan kedua-duanya. Nah, kayak gini, dua-dua diangkat tangannya. Kemudian kita pegang, boleh satu-satu, boleh dua, langsung boleh. Caranya ibu maaf saya tekan ya. Kalau sakit ibu boleh bilang. Sebelumnya di sini ada benjolan, punten. Ini kan bisa ke dalam nih. Nah, ya kan, dalam ya. Bedain antara sakit ditekan sama karena ada benjolan, ya. Ada benjolan jadi enggak? Enggak kan? Enggak ada benjolan. Lagi? Ada benjolan enggak? Ngerasa sakit? Enggak. Di sini juga saya raba tidak ada benjolan. Artinya pasiennya tidak mengalami pembesaran kelenjar getah bening. Itu ya. Kemudian kita akan langsung masuk ke